Kembali lagi di channel Onya Film, setelah kemarin nenek bunga emas datang ke lembah kupu-kupu. Semua pendekar yang menyadari itu berlarian, nenek bunga emas lalu menuju ke rumah senior Hu. Saat akan masuk rumah, nenek bunga emas disambut oleh Wuji dan diberitahu bahwa senior Hu telah mati. Nenek bunga emas pun masuk untuk memastikan apakah benar senior Hu telah mati. Rupanya apa yang dikatakan Wuji benar, senior Hu dan istrinya sudah terkapar. Lalu nenek bunga emas pergi untuk meninggalkan lembah kupu-kupu. Saat Wuji menyentuh nadi senior Hu, ternyata dia belum mati dan istrinya juga tersadar. Lalu Wuji dan Xiaofu meracik obat untuk diberikan pada senior Hu dan istrinya. Setelah meminum obat dari Wuji, senior Hu beserta istrinya pun sembuh. Lalu Wuji memberitahu senior Hu bahwa nenek bunga emas mencarinya. Tapi Wuji mengatakan pada nenek bunga emas bahwa dirinya telah mati. Senior Hu berterima kasih pada Wuji karena telah menyembuhkannya dan juga istrinya. Sebagai tanda terima kasih senior Hu dan juga istrinya memberikan buku pengobatan pada Wuji. Senior Hu juga berpesan pada Wuji agar membuat kuburan palsu untuk dirinya dan juga istrinya. Keesokan harinya, Wuji dan Xiaofu membuat kuburan palsu untuk senior Hu dan istrinya. Para pendekar mengira bahwa senior Hu telah mati. Lalu Wuji membuatkan obat untuk para pendekar dan merawatnya sampai sembuh. Lalu para pendekar pergi meninggalkan lembah kupu-kupu. Saat semua pendekar sudah pergi, tiba-tiba penyakit Wuji kambuh. Wuji pun dirawat oleh Xiaofu dan juga Bu Hui. Saat Wuji sudah sembuh, ia berpura-pura meratapi kematian senior Hu. Saat ia duduk di depan kuburan palsu senior Hu, nenek bunga emas datang menghampirinya. Nenek bunga emas lalu menanyakan siapa ayah Wuji. Wuji berkata bahwa ayahnya bernama Zhang dari perguruan Wudang. Saat nenek itu tahu, ia menanyakan keberadaan Si Sun. Wuji tidak mau memberitahu keberadaan ayah angkatnya pada nenek itu. Nenek bunga emas mengancam akan membunuh Wuji jika ia tidak mau memberitahu keberadaan Si Sun. Saat Wuji hendak ingin dicelakai oleh nenek bunga emas, datanglah Xiaofu untuk menyelamatkan Wuji. Lalu Wuji lari untuk kembali ke rumah senior Hu. Xiaofu tiba-tiba sudah ada di sana. Saat mereka ingin masuk ke dalam rumah, Xiaofu dilempar batu dari belakang sehingga ia pun terjatuh. Nenek bunga emas itu pun sampai ke rumah senior Hu. Tiba-tiba datanglah Mi Jue dan semua murid perguruan Emei. Mi Jue pun bertarung dengan nenek bunga emas. Mereka bertarung sangat sengit. Mereka juga saling mengeluarkan kekuatan terbaik mereka. Pertarungan itu pun berimbang. Lalu Mi Jue mengeluarkan pedang langit miliknya. Nenek bunga emas yang mengetahui kekuatan pedang itu, ia memilih pergi meninggalkan Mi Jue. Lalu Mi Jue dan para murid Emei masuk ke dalam rumah senior Hu. Mi Jue berniat menjadikan Xiaofu ketua perguruan Emei. Tapi Xiaofu menolak, karena dia telah mempunyai anak saat dia diculik oleh Yang Xiao. Mi Jue yang mendengar itu pun tidak menduga apa yang telah dilakukan oleh Xiaofu. Lalu Xiaofu dibunuh oleh Mi Jue di rumah senior Hu. Mi Jue juga menyuruh seluruh murid Emei untuk mencari anak Xiaofu. Saat mereka mencari anak Xiaofu, ada salah satu murid Emei menemukan anak Xiaofu. Apa yang akan dilakukan Mi Jue dan para murid Emei pada anak Xiaofu? Ikuti terus alur ceritanya hanya di channel Onya Film. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar dapat terus menonton video terbaru dari kami.